Masyarakat digemparkan dengan isu bahwa COVID-19 kembali merebak. COVID memang tidak hilang sepenuhnya, namun bukan berarti pandemi kembali lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di segmen ini kami hadirkan liputannya pemirsa. Pemirsa, katanya COVID naik lagi ya, tapi jangan panik karena saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Tentu saja saya tidak sendiri karena saya sudah ada di Rumah Sakit Persahabatan bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bu Wiwit. Halo, apa kabar? Bu Wiwit, ini kan informasi yang simpang siur di masyarakat. Katanya COVID naik lagi nih dan saya lihat cukup banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu? Sebenarnya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sampai sejauh ini di Indonesia itu aman ya Mbak ya. Memang ada kasus. Kan kita tahu bahwa COVID tidak hilang, melandai dengan baik. Dan yang kemudian yang kedua adalah kita menarik satu pelajaran penting dari COVID 2020. Apa coba? Protokol kesehatan. Nah, karena masyarakat sebetulnya sudah mengenal protokol kesehatan yang saat ini mungkin agak abai, itu sebetulnya terlindungi. Kedua, masyarakat juga udah tenang, kebal karena dia punya kekebalan tubuh. Saat ini di Indonesia masih positivity rate-nya rendah. Dan virus jenis barunya ini, varian barunya tidak memarahkan, tidak mematikan. Jadi dalam kondisi yang stabil. Seperti kemarin Pak Menkes juga laporkan kepada pimpinan tertinggi juga masih aman terkendali. Gitu. Oke, nah tapi kalau kita bicara soal kekebalan tubuh, kita kan sudah vaksin ya. Sebenarnya masih efektif tidak sih vaksin yang sudah kita terima beberapa tahun lalu? Iya, kalau vaksin sebetulnya kita sudah punya ya. Jadi kalau ditanya masih efektif, ya tergantung semua pada bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Gitu. Nah kalau harus vaksin pun mungkin pada orang yang belum pernah divaksin COVID gitu ya. Kemudian pada orang yang juga kalau diuraikan kembali yang belum vaksin, yang kelompok rentan seperti lansia, kemudian tenaga kesehatan yang di garda depan, kemudian orang dengan komorbid, kemudian dengan orang status imun segala macam. Nah itu yang perlu, tapi yang belum pernah juga, itu yang perlu. Kalau kekebalan itu dengan kita kumpul komunal gitu, terus kemudian juga ada riwayat infeksi, dengan sendirinya dia akan lebih panjang lagi. Berarti ada info-info yang simpang siur juga di sosial media, kita harus vaksin lagi dan lainnya, itu masih belum ya? Belum. Selama kita sudah terima vaksin. Kalau gitu Bu Wiwit, apa sih yang harus menjadi perhatian khusus nih? Terutama masyarakat pasti kan cukup panik ya, mendengar COVID naik lagi, apakah nanti butuh ada pembatasan aktivitas lagi, atau kita harus pakai masker lagi kemana-mana? Bagaimana? COVID tidak naik sama anteng aja, tapi ada COVID iya. COVID tidak hilang begitu saja. Nah, sebetulnya kalau tanya balik lagi, saya harus cerita pemerintah tuh ngapain aja sih sejauh ini. Pemerintah itu nggak pernah berhenti. Jadi surveillance kita tuh kayak CCTV, nggak boleh mati. Jadi mengidentifikasi penyakit yang influenza-like illness, kemudian COVID, kemudian SARS sesuai dengan sentinel kita, kemudian juga memantau pelaku perjalanan luar negeri, PPLN yang kita pakai Satu Sehat Health Pass itu, kemudian juga status situasi global dan nasional tetap, kemudian yang terakhir adalah kita edukasi. Edukasi apa? Edukasi tentang protokol kesehatan, edukasi tentang PHBS, edukasi tentang bagaimana atur makanan. Nah, itu yang kita imbau sebetulnya. Jadi jangan panik, waspada boleh, tapi jangan panik karena masih ada di situasi yang aman dengan positivity rate-nya rendah. Terus asupan kalori, karbohidrat, protein gitu ya, asupan gizi, kemudian olahraga setiap hari 30 menit, 5 hari dalam seminggu, kemudian positive thinking, kemudian kelola stres. Nah itu hal-hal yang positif yang kita jalanin. Kalau kita udah abai sama itu ya turun, ya pasti kena penyakit, nggak COVID aja, mungkin yang lain virus. Kemudian kalau sakit jangan keluar rumah, kalau bisa istirahat di rumah. Tapi kalau di rumah terus kayaknya makin nggak enak,
coba konsultasi sama dokter, siapa tahu ditambahin obat apa, kemudian vitamin. Kalau misalnya harus pergi dengan kondisi badan yang seperti itu, pakailah masker. Masker itu buat apa sih? Buat nindungin dari orang luar atau orang luar nggak ketularan sama kita. Nah itu banyak abai karena mereka berpikir udah nggak ini ya udahlah nggak usah pakai masker, gitu kan. Terus etika batuk sama bersin tuh suka lupa. Gitu kan bisa kan gini ya, terus Sekarang udah aja batuk mulai. aja makanya. Tapi ada hubungannya dengan cuaca yang tidak menentu nggak Bu? Betul, ada dong, ada hubungannya kan. Sekarang tuh musim hujan tidak bisa diprediksi. Nah kalau misalnya dia kehujanan kan ini modelnya kayak influenza kan. Nah iya, mempengaruhi. Di luar negeri pun juga musim itu juga mempengaruhi. Gitu. Jadi belum tentu kalau dia batuk pilek itu COVID juga belum tentu, tapi ya sebaiknya diperiksa. Gitu. Nah, ini kan akhirnya otomatis secara di masyarakat begitu yang beredar di sosial media, terutama banyak isu-isu liar gitu. Mungkin dari pihak Kemenkes ada sedikit himbauan untuk masyarakat terkait dengan hal tersebut? Ada nih, ingin dihimbau masyarakat itu harus pintar-pintar membaca medsos di HP-nya. Nah, kan ya mungkin kalau bagi kita yang orang humas itu ngerti lah ini hoax atau tidak. Tetapi kalau memang meragukan, nomor satu harus dilihat itu sumber terpercaya nggak yang diterima nih, narasi yang diterima sumber terpercaya nggak. Kalau nggak percaya atau ragu-ragu bisa menghubungi Kemenkes, bisa menghubungi Komdiji juga kan. Nah, memastikan bahwa itu iya apa nggak. Jangan cepet-cepet kalau ngelihat itu kemudian jempolnya Langsung share-share. Iya, jangan dong. Nanti makin panik kan, ada gitu. Jadi sebaiknya dipastikan dulu dan tanya pada sumber terpercaya. Bisa tanya kami Kementerian Kesehatan. Oke, jadi bukan hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi kita juga harus menjaga kesehatan mental ya. Betul. Jangan mudah percaya karena banyak informasi-informasi tidak bisa dipertanggungjawabkan di sosial media. Jadi COVID tidak naik ya Bu Wiwit ya? COVID masih aman sampai saat ini, protokol kesehatan dijalankan, hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat dijalankan, kemudian bermain medsos dengan baik, itu penting. Oke, jadi tidak perlu ada kepanikan. Kayaknya setelah ini waspada tetap loh. waspada tetap, tapi tidak boleh panik. Iya, waspada kan untuk kaum yang rentan, lansia sama komorbid itu tetap harus. Berarti yang belum vaksin lebih baik segera vaksin ya. Oke deh. Nah, ini karena Bu Wiwit sudah minta kita untuk menjaga pola hidup lebih sehat. Nih udah siang, kayaknya harus makan siang dulu, terus sore nanti kita olahraga kali ya Bu ya. Oke, sekian dulu Ayo Cari Tahu di Metro Siang kali ini. Terima kasih banyak Bu Wiwit sudah Sama-sama. sharing dengan Thank kami. you. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.